Halo, selamat siang. Karena ini hari siang sih. Jam 2, Lebaran ketiga. Sebelumnya terima kasih sudah klik video ini, berarti sudah nonton dan mengikuti. Terima kasih. Terus minal aizin wal faizin. Mohon maaf lahir batin. Mohon maaf kalau ada salah ucap, salah kata, salah edit atau jarang edit juga sih. Salah upload, mohon maaf ya. Ya, menarik sekali hari ini adalah Lebaran ketiga. Saya berada di Jakarta. Yang biasanya kalau Lebaran suka pulang kampung ya, karena posisi pandemi kan memang pemerintah meniadakan atau tidak mengizinkan, tidak boleh pulang kampung. Jangan mudik, digandang-gadangkan. Karena memang kondisi takutnya penyebaran COVID atau Corona itu ya. Ya, nah yang menarik ini saya ingin sedikit cerita atau bahas lah ya. Kalau di jalanan tadi ada yang macet, ada yang tidak. Kemudian di berita-berita televisi masih ada yang di pasar rame, mall tapi belum pada buka, pasar tradisional pada buka, untek-untekan. Mungkin belanja kebutuhan lebaran ya. Kemudian ada juga daerah-daerah seperti Tegal melepas ataupun mencabut selesai masa PSBB-nya atau lockdown lah istilah internasionalnya. Dan ternyata beritanya sih nol pasien terkonfirmasi tidak ada di Tegal. Bagus sih. Terus dan makin kesini beritanya kayaknya sudah mulai mereda. Mereda itu sudah mulai ya virusnya mungkin nggak berkurang, tapi ya bertambah juga. Masih 400-an setiap hari nambah, ada yang 300, ada 500. Mungkin euforia lebaran itu menutupi kepanikan pandemik ini. Akhirnya pada keluar macam-macam dan sebagainya. Nah, yang menarik juga kemarin Gubernur DKI mengumumkan bahwa akan ada pelonggaran devaluasi dari PSBB ini, dan menyebutnya akan ada new normal. Kita sering dengar ya, new normal. New baru, normal ya normal, biasa, kebiasaan mungkin ya. Jadi menarik ini, menariknya begini. Tapi memang benar, ketika pandemik sekian bulan ya, dari bulan Februari, kemudian rasa takut, berita meninggal, ini itu dan sebagainya. Terus kemudian berjalan sampai sekarang detik ini, terus kemudian sudah mulai mengalir, sudah pada berani, ayo rangkul berteman, maksudnya ayo berteman, berkawan saja dengan COVID, jangan di itu, karena tergantung kitanya. Seperti video yang sebelumnya awal-awal itu, video yang pertama kali PSBB itu, sebelum PSBB malah, itu saya menyebut, ngapain sih panik? Sudahlah, kembali ke diri kita. Kalau kita merasa sehat, jaga kebersihan aja gitu loh. Jadi ya insya Allah itu akan menjaga diri kita. Nah, kembali ke new normal. New normal ini seru nih. Bayangkan ya, saya jadi ingat ketika waktu kasus pengeboman teroris dari Bali, Jakarta, Hotel Marriott, dan sebagainya lah ya, banyak sekali ya bom. Nah, setelah pasca bom itu kejadian, ada new normal. Apa itu? Yaitu ketika kita masuk mall atau hotel atau kantoran, pasti ada scanner ya. Begitu masuk, kalau ada bawa logam pasti bunyi. Kemudian dicek isi tasnya. Nah, itu awalnya dulu kok gini amat sih, nah gitu loh. Kok ketat amat sih? Tapi makin kesini kan sudah, ya itu normal. Gitu. Nah, begitu pula akibat dampak dari pandemik ini, pasti akan ada new normal yang sebelumnya kita kok begini sekarang ya wes mau gimana lagi, harus diterima gitu loh dengan keadaan ini, karena ini dunia menjalani itu. Saya
mengurai mengurai apa aja sih new normal itu. Mungkin salah satunya ya, mungkin yang jelas ini ya. Anggaplah ini sekarang bulan Mei, Juni ya. Pertengahan Juni sudah dibebaskan PSBB semua, akhir Juni. Berarti Juli itu sudah tidak ada PSBB, tapi sudah ditentukan protokol kesehatan dan sebagainya. Nah, new normal yang pertama itu yang biasanya kita tidak aneh itu, pertama itu yaitu masker, pemakaian masker. Dulu ketika zaman bom-boman gitu, orang pakai masker, kita curiga. Polisi pun curiga, security curiga, atau siapapun curiga, ini ngapain itu loh. Tapi sekarang, di mana-mana, everywhere you can find everyone wearing masker. Jadi, kabeh dong nganggo masker gitu loh. Apalagi ketika masuk hotel juga harus. Kemudian, tadi saya masuk ke Grand Laki, swalayan gitu. Saya lupa masang. Maskernya dipasang, Pak. Oh iya. Wah, itu di dalam itu maskeran semuanya. Kemudian di depan itu ada cuci tangan ya, hand sanitizer. Itu satu kebiasaan, salah satu new normal itu. Jadi kita jadi biasa. Jadi orang kadang-kadang ya sebel, ya bukan sebel sih, maksudnya ya mau gimana lagi. Pengen ngelihat misalnya nih cewek cantik nih, ya maklum. Cewek cantik ini ngelihat tapi senyum apa enggak gitu loh. Ini senyum apa sinis apa meringis, jangan ompong lagi. Itu. Kemudian kalau ketemu siapa atasan atau siapa kolega, ini doang kita nggak tahu padahal padahal sinis gitu loh. Itu satu, masker, ya kan. Kedua, itu selalu kita masuk swalayan, gedung, mall dan rumah sakit dan sebagainya, suatu tempat lah. Itu kita selalu ditodong termogan, yaitu pengukur suhu. Jadi ketika diukur, setelah diukur sanitizer terus masuk. Jadi itu new normal yang kedua yang sering kita jumpain. Ya kebersihan memang. Jadi memang positifnya kita selalu dibuat ataupun diedukasi bersih, selalu kebersihan, cuci tangan, ukur bawa hand sanitizer dan sebagainya ya. Jadi terus kemudian yang ketiga itu rasa was-was. Rasa was-was ini kekhawatiran ketika dalam rangka misalnya saya mau meeting ataupun ada seminar ya, ataupun ke tempat sesuatu yang agak rame. Itu jadi was-was saya. Bukan was-was sih, maksudnya ya akan berpikir, waduh, itu rame. Nanti bagaimana? Virus, corona, COVID dan sebagainya. Akhirnya ya kita siap-siap masker. Masker pun pada akhirnya nggak mungkin bawa satu, pasti ada cadangan. Ketika ada apa, ada cadangan. Terus hand sanitizer, itu kekhawatiran. Jadi ketika kamu mau kemana? Mau ke nonton bioskop ke mall ini. Wah, itu kalau ada yang merasa was-was, wes ini itu, jangan itu, bawa itu jaket kalau perlu. Jadi serba tertutup ya. Nah, itu kekhawatiran ataupun rasa was-was ya. Jadi tidak berlebihan tapi memang terjadi gitu loh. Kemudian setelah new normal berikutnya itu keempat, itu kita pasti kan berurusan dengan bank, kemudian teller ataupun pajak ataupun bayar sesuatu yang atau restoran, bayar kasir, swalayan, antri. Nah, di dalam antrian itu yang biasanya ya udah depan aja, deket-deketan gitu loh. Nah, tapi sekarang kayak tadi saya belanja sudah mulai digarisin 1 meter paling tidak. Garis per garis, jadi jarak antrian depan sama belakang itu 1 meter. Jadi ya wes mau gimana lagi, jadi panjang kalau memang pas rame gitu loh. Nah, itu di swalayan, di bank, dimanapun antrian bayar apa dan sebagainya. Pasti ada tanda terus silang dan sebagainya ya. Jadi itu akan sering kita lihat masa-masa pasca pandemik ini. Ya. Kemudian juga ketika di mall yang penting yang seru ini bioskop. Bayangkan bioskop kan sebelahan. Jadi apakah nanti
apakah nanti bioskop itu pihak bioskop itu kalau mau nggak mau produksi lagi ataupun bongkar, yang disilang di tengahnya jadi 1 kosong, orang kosong akan dibuat seperti itu, atau agak diberi jarak misalnya 50 cm tapi harus dibongkar. Nah itu kita lihat nanti apakah bioskop itu mau merevolusi mereformasi tempat duduknya, tapi akan jadi sedikit kuotanya ya. Tapi itulah semua mengalami, jadi tidak hanya itu saja. Kemudian pesawat terbang, wah itu lucu juga ya. Bayangkan pesawat terbang kan 3 ada yang 3 5 3, yang 3 aja dah yang kecil lokal. 3 itu kan dempet ya. Nah, apakah maskapai tengahnya akan disilang ataupun dicopot kursinya, atau direnovasi jebret jarak 50 jadi format tempat duduknya berubah. Kita lihat nanti apakah harus dirubah atau memang begitu terus tengahnya disilang, ditandain supaya tidak ada didudukin. Kemudian rumah makan juga pasti akan begitu. Rumah makan, restoran, kantin yang di mal-mal itu pasti ada juga garis ataupun misalnya meja demi meja pasti akan ada jarak. Yang biasa bisa berempat masuk meja, ini jadi bisa cuma berdua ataupun buat bertiga. Jadi jarang. Jadi itu pasti akan kita temui nanti. Terus kemudian bis kota yang naik bus, nah itu 2, gimana itu? Apakah harus dijarang? Terus kemudian yang berdiri bagaimana? Ya kan? Pasti itu akan berubah ketika sudah kehidupan mulai normal. New normal itu tadi, pasca pandemik. MRT juga begitu. Kalau MRT kemarin saya naik itu juga disilangin sih. Jadi orang silang, jadi ditandain silang itu tanda tidak diduduki, dan ada petugas yang wirawiri terus kan untuk mengingatkan. Kemudian ada lagi new normal ataupun kebiasaan yang konsumtif. Ini konsumtif nih bagi yang banyak duitnya, iseng-iseng suka ke mall atau toko, store. Sekarang sudah sedikit beralih pelan-pelan menuju online, e-commerce. Makanya e-commerce sekarang wah itu nyayur itu. Pasti nanti bulan depan ataupun selanjutnya banyak e-commerce muncul. Jadi ada yang sekarang ini kan banyak gede-gede ya. Apa ya? Bukalapak, Tokopedia, Shopee, Lazada, bla bla bla. Pasti nanti akan ada lagi dan tambah lagi. Saya yakin itu. Jadi lebih banyak belanja online. Jadi sudah terbiasa. Jadi udah kayak zaman maju. Zaman maju. Ya. Kemudian yang lebih menarik lagi ini adalah mengenai kegiatan ataupun event. Nah ini seru ini. Bayangkan ya, kalau ada sebuah kegiatan event, konser misalnya, mungkin polisi tidak begitu mengizinkan mungkin ya, yang besar-besar atau kita nggak tahu ya. Andai kan diizinkan, pasti banyak petugas, kemudian banyak tanda-tanda yang harus social distancing, harus menjaga jarak itu. Apakah nanti konser yang misalnya festival kan bisa dempet-dempetan di depan panggung ini jadi bisa joget-joget banyak gitu. Kemudian itu pasti akan ditinjau ulang dari segi perizinan dari pihak kepolisian, apakah boleh atau tidak gitu, karena akan mengambil resiko. Juga kegiatan olahraga outdoor, sepak bola misalnya yang melibatkan banyak orang berkumpul. Kemudian ya sambung lagi. Tadi kan sampai sepak bola, pasti polisi akan meninjau ulang tentang perizinan karena menyangkut ngumpulin banyak orang. Kemudian sekolah atau kampus, ini yang menarik. Jadi apakah kan beberapa waktu yang lalu Menteri Pendidikan mengupayakan ataupun mencoba bagaimana kalau akan dibuat format homeschoolingnya sampai dengan akhir tahun. Ini dia yang masih
mungkin masih digodok ya. Mungkin kalau nanti pasca pandemik, sekolahan itu pasti akan dibuat shift. Misalnya dalam satu kelas itu ada 40 orang. Nah, jadi bisa saja 20 orang dulu masuk, kan direnggang-renggangin. Kemudian 20-nya hari esoknya. Jadi Senin itu separuh masuk, Selasanya gantian yang itu. Atau Senin jam pagi, kemudian siangnya diganti sama yang sebelah kelasnya, separuh kelasnya itu. Jadi sekolahnya jadi panjang, mungkin biasanya sampai 6 jam. Ini jadi gurunya harus pasti akan nambah ini tenaga pengajar. Begitu pula kampus. Jadi banyak skenario mungkin seperti itu, skenario shift-shiftan ya. Jadi tidak hanya akan pekerjaan itu yang shift-shiftan, tapi sekolah pun bisa saja akan dibuat seperti itu. Kemudian skenarionya tetap online schooling. Jadi seperti yang dikerjakan sekarang sampai akhir tahun. Seperti itu terus. Mungkin sedang digodok oleh Kementerian Pendidikan. Kemudian atau itu tadi ya, mungkin shift-shiftan terus kemudian dibuat 2 kelas ya, ada 3 skenario. Kita lihat nanti seperti apa ya. Kemudian ini juga tadi ada berita komponen skenario new normal bagi PNS, juga pegawai BUMN, yaitu ada 3. 1, sistem kerja dan bekerja di kantor, rumah, dan tempat lain ya, mungkin mobile ya, bisa fleksibel di mana saja. 2, penerapan protokol kesehatan, pasti semuanya seperti itu. 3, percepatan perluasan penerapan teknologi informasi dan komunikasi. Ya supaya di mana saja bisa bekerja. Mungkin intinya begitu ya, teknologi. Kita tunggu coba nanti bagaimana pasca pandemik ini, new normal apa lagi yang akan kita jumpain. Pasti new normal yang new. Oke. Apalagi mungkin sementara itu dulu. Saya juga lagi mengurai-ngurai, mencari literasi, mencari narasumber untuk ya berbagi saja. Terima kasih sudah menyimak video ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.